kamu menjelek-jelekan nama saya ke warga yang ada di warung? Mana ada, mana ada. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Selamat datang di channel 1000 Perkara. Channel yang membahas kasus-kasus pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Di video kali ini, kita akan membahas kasus pembunuhan yang terjadi di Dusun Karangmegah, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada bulan Agustus 2017 silam. Pembunuhan tersebut sampai bisa terjadi dikarenakan pelaku menangkap basah korban sedang menjelek-jelekan namanya di hadapan warga yang ada di sebuah warung kopi. Hal itu membuat pelaku menjadi kesal dan emosi kepada korban. Kasus pembunuhan itu kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Setabat, Sumatera Utara. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akhirnya terkuak fakta yang sebenarnya dari kasus pembunuhan itu. Pelaku pembunuhan itu bernama Peri Arianta Purba. Umurnya saat itu 21 tahun. Sehari-hari ia bekerja sebagai petani. Sedangkan yang menjadi korban adalah Ganti Sembiring yang merupakan tetangga pelaku di Dusun Karangmegah. Pada awal bulan Agustus 2017, di Dusun Karangmegah, Peri Arianta ini baru saja pulang merantau dari Pekanbaru. Sepulang merantau, sehari-hari ia membantu orang tuanya bertani di ladang. Suatu sore, sepulang dari ladang, untuk melepas lelah, Peri Arianta hendak minum kopi di sebuah warung yang ada di Dusun Karangmegah. Warung itu memang sering dijadikan tempat berkumpul warga di sore hari setelah mereka selesai beraktivitas. Saat Peri Arianta hendak masuk ke dalam warung kopi, sekilas ia mendengar ada obrolan beberapa warga di dalam warung kopi. Samar-samar, ia mendengar namanya disebut-sebut dalam pembicaraan itu. Karena penasaran, ia langsung menghentikan langkahnya, sambil berusaha mendengar lebih jelas. Pelan-pelan, ia mengintip dari celah dinding warung kopi. Saat itu, ia menyaksikan secara langsung teman sekampungnya yang bernama Ganti Sembiring sedang menjelek-jelekan namanya di hadapan warga yang ada di warung kopi. Dengan jelas, ia mendengar Ganti Sembiring mengatakan, "Sudah gila si Peri itu, udah stres dia, tempat tidur pun dikawininnya, pulang pun dari merantau dari Pekanbaru tidak ada bawa duit, udah malu dia tinggal di Pekanbaru, makanya dia pulang." Mendengar perkataan temannya itu, Peri Arianta menjadi kaget sekaligus emosi. Ia tak menyangka kalau Ganti Sembiring tega menjelek-jelekan namanya di beberapa warga desa. Karena kesal dan emosi, Peri Arianta tidak jadi masuk ke warung kopi. Ia memilih untuk pulang ke rumahnya. Akibat mendengar perkataan Ganti Sembiring itu, Peri Arianta merasa sangat malu dan tidak percaya diri. Sehari-hari ia memikirkan perkataan Ganti Sembiring itu. Peri Arianta merasa dirinya telah menjadi bahan pembicaraan warga desa. Ia menjadi malu untuk keluar rumah. Sehari-hari ia hanya habiskan untuk pergi ke ladang dan setelah itu langsung pulang ke rumah. Sebisa mungkin ia berusaha tidak bertemu dengan warga desanya. Lama-kelamaan rasa kesal, emosi dan benci Peri Arianta terhadap Ganti Sembiring semakin menjadi-jadi. Ia benar-benar menyimpan dendam kepada temannya itu. Suatu hari, di tanggal 22 Agustus 2022, sekitar jam 6 sore, Peri Arianta baru selesai bekerja di ladang dan hendak pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ia berpikir untuk singgah ke rumahnya Ganti Sembiring untuk menanyakan maksud dari Ganti Sembiring menjelek-jelekan namanya. Kebetulan saat itu di sakunya ada pisau belati berukuran kira-kira sekitar 20 cm. Setelah sampai di depan rumah Ganti Sembiring, ia melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka. Ia sangat yakin Ganti Sembiring sedang berada dalam rumah dan dengan berteriak, Peri Arianta memanggil Ganti Sembiring. "Paman! Paman!" Tak lama berselang muncul Ganti Sembiring dari dalam rumah. Peri Arianta langsung bertanya, "Apa maksud kamu menjelek-jelekan nama saya ke warga yang ada di warung?" Atas pertanyaan itu, Ganti Sembiring menjawab, "Mana ada, mana ada." Jawaban dari Ganti Sembiring
membuat Perry Arianta menjadi sangat kesal. Apalagi saat menjawab pertanyaan, Ganti Sembiring sambil menoleh ke arah samping. Hal itu membuat Perry Arianta merasa disepelekan dan tidak dihargai. Seketika, emosinya menjadi tidak terkendali. Dengan cepat, ia mengambil pisau belati yang ada di saku celananya. Ia langsung mengarahkan pisau itu tepat ke perutnya Ganti Sembiring. Hal itu membuat Ganti Sembiring langsung jatuh ke lantai. Dari perutnya keluar banyak darah. Melihat Ganti Sembiring yang sudah tidak berdaya, Perry Irianto langsung melarikan diri ke rumah kepala desa dan selanjutnya ia dibawa ke kantor polisi. Kembali ke Ganti Sembiring yang terkena tikaman. Ia langsung berteriak memanggil istrinya yang berada di dalam rumah. Saat istrinya datang, ia begitu terkejut melihat banyak darah dari perut suaminya. Ia langsung berteriak histeris hingga banyak warga yang berdatangan. Setelah itu, beberapa warga membawa Ganti Sembiring ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan insentif. Namun, dikarenakan luka robek di perutnya sangat parah, 5 hari kemudian, tepatnya di tanggal 27 Agustus 2017, Ganti Sembiring menghembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan Perry Arianta sudah berada di tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Akibat tindakan pembunuhan itu, jaksa mengajukan tuntutan yang isinya meminta kepada hakim agar Perry Arianta dihukum 10 tahun penjara. Atas tuntutan jaksa itu, Perry Arianta mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan dirinya merasa menyesal atas perbuatannya itu. Terhadap tuntutan dan tanggapan dari Perry Arianta tersebut, akhirnya hakim menjatuhkan putusan yang isinya menghukum Perry Arianta dengan pidana selama 7 tahun dan 6 bulan penjara. Nah, gimana nih pendapat teman-teman tentang kasus pembunuhan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan tanda loncengnya agar setiap kami upload video terbaru akan muncul notifikasi di beranda YouTube kalian. Terima kasih.